Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdausi Nazula dengan NIM 230103015 kelas 4A, yaitu semester 4. Materi kali ini yaitu tentang soal MTS atau SMP, yaitu taksonomi Bloom dalam ranah kognitif. Jadi kita hanya membahas pada ranah kognitifnya saja, di mana ada 6, yaitu C1, C2, C3, C4, C5, sampai C6. Bagian A itu ada C1, yaitu mengetahui, kemampuan mengingat fakta, istilah, definisi, konsep dasar tanpa memproses lebih dalam. Nah, jadi pada ranah kognitif ini dia punya level, di mana level pertama itu yaitu tentang mengetahui. Level yang paling awal atau level yang paling rendah, yaitu kita mengetahui. Contoh soalnya yaitu nomor 1, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar kubus. Jadi soal ini berfokus pada materi kubus. Seorang sedang memperhatikan sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan sama panjang. Tulislah pernyataan benar dari bangun ruang tersebut. A. Bangun ruang tersebut adalah kubus karena semua sisinya berbentuk persegi dan semua panjang rusuknya sama. Dari option A ini menjelaskan bahwa pernyataan tersebut atau gambar tersebut merupakan bangun ruang kubus karena semua sisinya berbentuk persegi dan semua panjang rusuknya sama. Kemudian pernyataan A ini benar karena kubus itu memiliki bentuk persegi dan semua panjang rusuknya sama. Kemudian kita lihat option B. Bangun ruang tersebut adalah balok karena memiliki 6 sisi dan bentuknya seperti kotak. Jadi B ini adalah option pengecoh agar siswa memilih jawaban yang salah. Yang sebenarnya kan bangun ruang tersebut adalah kubus. Kemudian option C, bangun ruang tersebut adalah prisma segi 4 karena memiliki 12 rusuk dan memiliki 8 titik sudut. Jadi option C ini juga termasuk pengecoh, di mana siswa bisa terkecoh dari pernyataan option C ini. Siswa bisa berpikir kalau bangun ruang itu adalah prisma segi 4, padahal sebenarnya itu adalah kubus. Kemudian pada option D, pernyataan A, B, dan C benar. Ini sudah termasuk pengecoh. Kenapa dikatakan termasuk pengecoh? Karena dari pernyataan A, B, C itu hanya pernyataan A saja yang benar. Namun dalam option D ini mengatakan pernyataan A, B, dan C benar. Jadi soal pertama ini jawaban yang benar adalah A. Bangun ruang tersebut adalah
kubus karena semua sisinya berbentuk persegi dan semua panjang rusuknya sama. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua yaitu C2, yaitu memahami. Jadi setelah kita mengetahui, naik level, yaitu level yang kedua, memahami. Setelah kita mengetahui, artinya kita memahami. Kemampuan memahami makna, menginterpretasi, menyimpulkan, menjelaskan konsep. Contoh soal, perhatikan gambar berikut ini. Jadi ada gambar di mana gambar kubus dengan sisi 6 cm. Tulislah volume dari bangun ruang kubus pada gambar di atas. Option A. Volume sama dengan menjumlahkan seluruh panjang rusuk. Ini termasuk pengecoh agar siswa memilih jawaban yang salah. Jadi option A itu sudah salah. Kemudian kita lanjut ke option B. Option A itu volume sama dengan 6 tambah 6 sebanyak 12 kali, sehingga dia menghasilkan 72 cm kubik. Jadi jawaban A itu termasuk pengecoh. Kemudian untuk option B, volume sama dengan S pangkat 3 dalam kurung sisi kali sisi kali sisi. Volume sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 cm kubik. Jadi jawaban B ini benar, tidak termasuk pengecoh. Kemudian jawaban C atau option C, volume sama dengan luas permukaan kubus. Volume sama dengan rumus luas permukaan kubus yaitu 6S pangkat 2. Sehingga volumenya sama dengan 216 cm persegi. Jadi jawaban C ini adalah pengecoh karena satuan dalam volume itu yaitu cm kubik, bukan cm persegi. Jadi dia cm kubik ya, bukan cm persegi. Dari jawaban B dan C memiliki hasil yang sama yaitu 216. Jawaban C atau option C merupakan pengecoh agar siswa memilih jawaban yang salah. Sebenarnya jawaban yang benar yaitu B, 216 cm kubik. Kemudian option C ini termasuk juga pengecoh, di mana volume sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar adalah rumus dari bangun datar atau rumus dari persegi panjang, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36 cm kubik, agar siswa terkecoh, oh ini cm kubik, artinya ini volume gitu. Jadi untuk C2 jawaban yang benar yaitu option B. Kemudian kita lanjut ke C3. Setelah level yang kedua ya, tadi level yang kedua itu memahami. Ada level selanjutnya yang lebih tinggi dari memahami, yaitu menerapkan. Kemampuan yaitu menggunakan konsep, rumus, atau metode dalam situasi baru atau soal kontekstual. Contoh soal. Seorang anak membuat kotak berbentuk kubus dari kardus. Jika sisi kotak
cm, maka berapa luas permukaan kotak tersebut? Kita perhatikan option A, 36 cm persegi. Yang ditanyakan dari soal ini yaitu berapakah luas permukaan kotak tersebut? Rumus untuk option A itu rumus sama dengan sisi kali sisi. Ini termasuk pengecoh. Sebenarnya sisi kali sisi itu adalah rumus dari bangun datar persegi, bukan rumus dari luas permukaan kubus. Jadi option A adalah pengecoh agar siswa memilih jawaban yang salah. Kemudian untuk option B, 72 cm persegi, rumusnya yaitu sisi kali jumlah rusuk. Jika siswa memiliki kemampuan berpikir yang kurang, sehingga dia pasti memilih jawaban yang salah. Option B ini sangat salah. Kemudian option C, 216 cm persegi. Rumusnya itu 6 kali S kuadrat sama dengan 6 kali 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 36, 216 cm persegi. Jadi jawaban yang benar itu option C. Kemudian kita perhatikan lagi pada option B, option D ya. Pernyataan A, B, dan C benar. Ini termasuk pengecoh. Yang benar itu hanya option C. Selanjutnya kita lanjut pada C4 setelah level C3 yaitu menerapkan, naik lagi levelnya yang lebih tinggi dari C3 ada C4. C4 itu menganalisis. Ada soal menganalisis, yaitu kemampuan menguraikan, membedakan, menentukan hubungan bagian-bagian suatu konsep atau informasi. Contoh soal, seorang siswa mengamati dua bangun ruang. Bangun pertama memiliki 6 sisi berbentuk persegi dan sama besar, sedangkan bangun kedua memiliki 6 sisi namun hanya 2 sisi yang berbentuk persegi dan 4 sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Dari pengamatan tersebut, siswa dapat menyimpulkan bahwa bangun ruang tersebut sama atau tidak. Tulislah bangun ruang apakah dari bangun ruang pertama dan kedua. Kita perhatikan option A. Bangun pertama adalah kubus. Kita perhatikan bangun pertama itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi dan sama besar, itu adalah kubus. Sedangkan bangun kedua memiliki 6 sisi namun hanya 2 sisi yang berbentuk persegi dan 4 lainnya berbentuk persegi panjang. Jadi bangun pertama itu kubus dan kedua itu adalah balok. Sementara pada option A, bangun pertama adalah kubus dan bangun kedua adalah balok, karena bentuk dan ukuran sisinya berbeda. Option A benar. Kemudian selanjutnya kita perhatikan option B. Kedua bangun tersebut adalah kubus, karena jumlah sisinya sama. Jadi option B ini adalah pengecoh, agar siswa memilih jawaban yang salah. Jadi siswa harus memiliki pengetahuan pada tingkatan keempat ini, yaitu menganalisis, agar dia bisa memilih jawaban yang benar. Jadi tidak terkecoh. Kemudian option C. Bangun pertama adalah balok dan bangun kedua adalah kubus karena bentuk dan ukuran sisinya berbeda.
Alasannya benar, memiliki bentuk dan ukuran sisi yang berbeda. Ini termasuk pengecoh. Tapi urutannya bangun pertama dan kedua dia terbalik. Jadi option C ini termasuk pengecoh. Kemudian perhatikan option D. Bangun pertama adalah kubus dan bangun kedua adalah balok karena bentuk dan ukuran sisinya sama. Jadi option D ini adalah pengecoh. Jawabannya benar, tapi alasannya salah. Bentuk dan ukurannya sama, sementara bentuk dan ukuran kubus dan balok itu berbeda. Jadi option D ini adalah pengecoh. Sehingga dalam soal C4 ini option yang benar yaitu A. Bangun pertama adalah kubus dan bangun kedua adalah balok karena bentuk dan ukuran sisinya berbeda. Kemudian kita lanjut ke C5. Setelah level C4 yaitu menganalisis naik level yaitu yang C5 yaitu level mengevaluasi. Kemampuan yang harus dimiliki dari level 5 ini atau C5 yaitu menilai, mengkritik, membandingkan berdasarkan kriteria tertentu. Contoh soal. Dalam rangka lomba desain inovatif di sekolah, siswa diminta merancang tempat penyimpanan alat tulis yang bisa disusun secara modular di meja belajar. Dua siswa mengusulkan desain berbeda. Andi memilih bentuk kubus karena simetris dan mudah disusun seperti balok mainan. Sedangkan Rina memilih bentuk balok agar bisa memuat lebih banyak isi. Jika kamu menjadi juri lomba dan harus memilih desain terbaik, mana yang kamu pilih dan mengapa? Tulislah jawabanmu dengan rapi. Kita perhatikan option A. Desain Andi karena bentuk kubus memudahkan penataan rapi dan estetik di berbagai arah. Jadi desain Andi ini lebih menekankan pada kerapian dan estetik. Jawabannya masih salah dan option A ini termasuk ke dalam pengecoh. Kemudian kita perhatikan option B. Desain Rina karena balok bisa dibuat lebih panjang sehingga kapasitasnya otomatis lebih besar. Jadi option B ini benar karena dengan membuat bentuknya seperti balok, dia akan kapasitasnya tidak terbuang sia-sia, jadi bisa terpakai. Otomatis lebih besar, kapasitasnya lebih besar. Kemudian option C, desain Andi karena kubus lebih kuat dan tidak mudah penyok. Jadi option C ini adalah pengecoh. Dan option D juga pengecoh, desain Rina karena balok lebih mudah diberi warna dan motif. Jadi kita perhatikan, jika kamu menjadi juri lomba dan harus memilih desain terbaik. Jadi dari yang keempat ini yang terbaik yaitu desain Rina yang option B karena balok bisa dibuat lebih panjang sehingga kapasitasnya otomatis lebih besar. Itu yang lebih tepat. Sementara option A, C, dan D itu pengecoh. Kemudian kita lanjut ke C6. Setelah C5 ada C6, di mana levelnya semakin naik, yaitu mencipta. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang siswa itu menyusun, merancang, atau mencipta solusi atau inovasi baru berdasarkan pengetahuan yang telah dikuasai. Jadi setelah menguasai C1, C2, C3, C4, dan C5,
dia harus menguasai C6 karena memiliki level dari yang terendah sampai tertinggi. Contoh soal untuk C6. Seorang desainer mainan edukatif ingin menciptakan susunan bangun ruang dari beberapa kubus kecil untuk membentuk sebuah menara yang stabil dan menarik. Ia memiliki 8 kubus kecil identik. Jika menara tersebut harus tetap berbentuk kubus yang sempurna dan memiliki tinggi 2 kali panjang salah satu kubus kecil, bagaimana sebaiknya susunan kubus itu dibuat? Tulislah jawaban singkat, padat, dan jelas. Jadi, pada soal C6 ini kita akan membuat menara yang terdiri dari 8 kubus kecil. Kita perhatikan option pertama yaitu A, susunan 8 kubus kecil menjadi bentuk kubus besar dengan susunan 2 kali 2 kali 2. Jadi, option A ini benar. Kenapa benar? Karena dia sesuai dengan bagaimana sebaiknya susunan tersebut dibuat jika menara tersebut harus tetap berbentuk kubus sempurna dan memiliki tinggi 2 kali panjang salah satu kubus. Panjangnya 2, lebarnya 2, dan tingginya 2. Jadi dia memenuhi syarat untuk option A. Kita perhatikan option B, susunan 4 kubus di dasar dan 4 di atas agar berbentuk balok tinggi. Jadi, option B ini termasuk pengecoh. Dia bisa berbentuk menara yang tinggi tapi tidak memenuhi syarat yang diinginkan, yaitu syaratnya yang tadi, yaitu memiliki tinggi 2 kali panjang salah satu kubus kecil. Kemudian kita perhatikan option C, susunan semua kubus berbentuk satu baris panjang agar menjadi menara. Memang betul tujuannya menjadi menara, tapi persyaratannya itu tidak sesuai. Jadi C ini termasuk pengecoh. Kemudian option D, gabungkan semua kubus tanpa pola agar tetap terlihat abstrak. Jadi D ini sangat salah, termasuk pengecoh, dan pengecoh yang tidak terlalu termasuk pengecoh. Dia tidak terlalu membuat siswa terkecoh karena jawabannya sangat salah. Jadi soal C6 ini option yang benar yaitu yang A, susunan 8 kubus kecil menjadi bentuk kubus besar dengan susunan 2 kali 2 kali 2. Jadi kesimpulan dari C1 sampai C6 yaitu setiap soal memiliki level dari yang terendah yaitu mengetahui. Setelah kita mengetahui, maka kita bisa memahami. Setelah kita memahami, kita bisa menerapkan. Setelah kita bisa menerapkan, kita bisa menganalisis. Setelah kita bisa menganalisis, kita bisa mengevaluasi. Dan level paling tinggi yaitu C6. Setelah kita bisa mengevaluasi, kita bisa mencipta. Jadi tujuan dibuat option atau pilihan yang mengecoh siswa agar ketika menjawab soal, siswa tidak hanya asal jawab. Jadi dia benar-benar memahami soal itu, apa yang diinginkan dengan soal. Dia mengerti konsep memahami, seperti C1 mengetahui, C2 memahami, C3 menerapkan, dan selanjutnya. Jadi siswa tidak hanya asal jawab.
Jadi dia harus berpikir, benar-benar berpikir supaya jawaban yang dipilih adalah jawaban yang tepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.